Shalom, teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita diundang untuk boleh meresponi panggilan Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Maka hari ini kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Mari pada saat ini, sebelum ibadah kita akan dimulai, kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk datang memuji dan menyembah namanya yang kudus. Mari kita siapkan hati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah dari Mazmur 124 ayat 8 berkata, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita pujikan, Tuhanlah perlindunganku, sebab dialah kekuatan kita, penolong kita di waktu susah dan sangat terbukti. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dengan yakin dan percaya di setiap musim kehidupan kita, Tuhan perlindungan kita. Dialah kekuatan kita, penolong kita di waktu susah dan sudah terbukti dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini, Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindungan. Perlindungan.
puji dan sembah kami kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bunga bakung dipandang dengan warna yang indah. Burung-burung terbang di langit. Mereka tidak pernah khawatir akan hidupnya. Karena Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Terlebih hidup kita. Bukan hanya Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Tetapi Tuhan selamatkan. Amin. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Dia yang datang mencari kita. Membawa kita keluar daripada kegelapan. Menuju kepada terang-Nya yang ajaib. Dan Dia mau kita hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Bertumbuh menjadi berkat. Amin. Lagu ini Bunga Bakung kita akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin. Bapak Ibu yang belum familiar dengan lagu ini tidak apa-apa. Mari nikmati lagu ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahwasanya hari ini aku sudah diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita kembali mengingat akan kebaikan Tuhan. Rahmat Tuhan. Kasih Tuhan. Yang tidak pernah putus-putusnya Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Mari bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan terlebih adalah jaminan keselamatan
anugerah terbesar dalam hidup kita, Tuhan sudah berikan untuk kita. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, bersyukur untuk keselamatan ini. Terima kasih Yesus. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, sungguh besar kasih-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Namun terkadang Tuhan, kami menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan hitung-hitungan terhadap Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu penuh dengan ucapan syukur. Namun kami datang juga dengan malu di hadapan Tuhan karena terkadang kami masih menyukai manusia lama kami. Tuhan, terkadang kami masih jatuh di dalam berbagai pencobaan, godaan si iblis. Namun Tuhan, saat ini kami tahu kami tidak bisa bersandar pada kekuatan kami. Kami bersandar kepada kekuatan-Mu. Ia akan menolong dan memampukan kami untuk melawan segala godaan iblis yang akan membawa kami jatuh ke dalam dosa. Tuhan, kami mohonkan belas kasih-Mu untuk ada bersama-sama dengan kami setiap hari. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, menapaki hari kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk karya salib-Mu yang sudah Engkau Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Engkau yang datang mencari kami yang lemah dan yang berdosa ini. Engkau yang terlebih dahulu mencari kami, memanggil kami, menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur. Oleh sebab itu kembali Tuhan kami datang kepadamu. Memohon kekuatan daripada Roh Kudus untuk boleh memimpin jalan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dengarkanlah ayat pengampunan dosa, janji pengampunan dosa dari Mazmur 85 ayat 3 berkata demikian. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Mari kita pujikan, kasih Tuhan selamatkanku. Mari sebagai umat Tuhan kita mengaku iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita menjadi orang-orang yang rindu untuk mendengarkan
akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kesukaan hati kita. Rindu berada di dalam hadirat Tuhan, biar itu juga boleh menjadi kerinduan kita. Amin. Mari pada saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mari dengan sukacita, dengan muka yang gembira, dengan hati yang siap, kita menerima akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku, untuk memuji-muji Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, lalu percaya kepada Tuhan. Oh, Yesus cinta saya dan kamu. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Bukan nyanyian baru dalam hidupku, untuk memuji-muji Allah kita. Mari dengan bersuka. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takjub, percaya kepada Tuhan. Ayo kita katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Tunjuk temannya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Mari kita menjadi orang yang berbahagia karena kita rindu akan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi, berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Persilakan pendeta Wilson.
Tuhan, kami bersyukur untuk sukacita, untuk hari istimewa di mana kami boleh merayakan tahun baru Imlek. Tuhan, kami tahu hidup berasal dari Engkau, anugerah Engkau berikan pada kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Karena itu Tuhan, kami rindu juga melalui firman-Mu, kami boleh lebih diajar untuk melihat kepada kasih setia Tuhan, kepada anugerah Tuhan, dan kepada kemurahan belas kasihan Tuhan. Sehingga kami boleh menatap hari depan dengan pengharapan dan iman, dan dengan tidak menyerah apapun yang kami lewati sekarang ini. Kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap kami yang mendengarkan, kiranya Tuhan yang berkata-kata kepada setiap kami pada pagi hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat yang terkasih. Shalom saudara sekalian. Yonghi ya. Selamat tahun baru Imlek, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Ratapan 3 ya, Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Dengan satu perenungan besar setia Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita kelima ayat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara, tahun baru Imlek seperti saudara lihat ketika masuk ke ruang ibadah hari ini sangat berbeda ya. Penuh dengan warna merah yang ceria ya, merah, kuning dan berbagai warna cerah lainnya. Itu mengingatkan kita bahwa tahun baru itu sesuatu yang perlu kita rayakan, kita syukuri dengan ceria ya dan meriah. Pakaian, dekorasi, PowerPoint ya sampai slide semuanya merah saudara sekalian. Jadi sangat cerah sekali. Nah, satu hal yang saya selalu terkesan setiap kali merayakan Imlek itu adalah makanan saudara sekalian ya. Itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Makanan Imlek itu agak beda dari biasanya. Mungkin saudara berkata, saya biasa makan ikan kok. Tapi berapa sering saudara makan ikan tim? Kalau file sering saya tahu saudara sekalian ya. File burger, ikan goreng dan sebagainya ya. Tetapi ikan tim kan mungkin jarang ya, karena lebih repot menyiapkannya. Berapa sering kita makan kue keranjang? Nah, itu yang sebelah kiri atas kan. Wah jarang, apalagi lengket di gigi begitu kan. Kue lapis mungkin tidak sering. Saudara, mengapa makanan-makanan ini disajikan dalam Imlek dan sering kali keluarnya itu hanya dalam Imlek? Ternyata karena di dalam bahasa Chinese-nya itu bunyinya itu membawa kebaikan ya. Sebagai contoh misalnya kalau ikan tuh bahasa Mandarinnya kan begitu ya. Itu mirip dengan istilah surplus. Wah, surplus itu kita ingat apa? Rekening bank kita. Jadi kalau makan ikan waktu Imlek itu berharap sepanjang tahun, setiap tahun selalu ada surplus. Jangan sampai ditutup rekening kita karena debitnya kebanyakan saudara sekalian. Ya, nian yui begitu kan. Nah, kenapa orang makan kue keranjang? Juga dari bunyinya itu disebutnya nian kau. Kau itu istilah artinya tinggi ya, tinggi bertambah. Jadi biarlah nian kau itu yang semestinya artinya adalah kue keranjang atau kue tahun baru begitu ya. Menjadi sepanjang tahun saya tambah tinggi. Bukan badannya saudara sekalian ya, tetapi bertambah tinggi statusnya, bertambah tinggi posisinya, bertambah baik, tambah maju dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kue lapis? Nah, kalau ini ciri khas Indonesia. Saudara, kalau ke China, ke Hong Kong nggak ketemu kue lapis. Itu memang kue lapis ciri khas Indonesia merayakan Imlek ya. Karena tadi di kebaktian 1 juga disebutkan kue lapis itu bahasa Mandarinnya Qian Cheng Cekau, artinya kue yang berlapis-lapis, ribuan lapis. Artinya biarlah berkat mengalir tidak pernah berhenti ribuan kali. Jadi saudara sekalian, makanan-makanan ini selalu muncul ya di dalam Imlek dan ada artinya. Itu dari kata-kata. Saudara tahu dalam bahasa Mandarin ada berapa kata, ada berapa angka tidak disukai. Ya kan, karena bunyinya kurang bagus. Seperti kata yang kurang bagus. Begitu kan, seperti angka 4,
Bunyinya seperti kematian kan, begitu ya. Sehingga orang tidak menghindari. Tetapi memang itu kan hanya tahyul ya, itu hanya tradisi. Dan buktinya di lantai gereja kita ini lantai 4, betul saudara sekalian. Dan kita diberkati Tuhan luar biasa di gereja ini ya. Jadi tetapi intinya adalah saudara sekalian, orang tidak menyukai bunyi yang tidak enak, mengingatkan mereka akan kata yang tidak enak, dan orang senang dengan bunyi yang mengingatkan mereka akan berkat ya, dan hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Saudara, di dalam perayaan Imlek ini sebetulnya istilah Imlek atau tahun baru begitu ya, itu kan bukan cuma Sinnian tahun baru, tetapi kan aslinya itu Chunjie, artinya Spring Festival ya, festival musim semi. Kenapa saudara sekalian? Karena orang merayakan festival itu, Spring Festival musim semi, karena mereka sudah melewati musim dingin. Saudara kalau nonton film silat zaman dulu, itu kan seringkali di pintu masuk ya suka tergantung daging dan sebagainya. Kenapa saudara sekalian? Karena selama winter itu makanan susah ya, sehingga mereka mesti mengawetkan daging. Jadi itu daging yang digantung itu bukan buat latihan bela diri, itu buat dimakan saudara sekalian. Tapi karena mereka tidak punya lemari es pada waktu itu, mereka mengawetkannya dengan gantung di luar pintu ya. Jadi sudah bayangkan makanan begitu terbatas, sehingga kalau bisa masuk musim semi dan masih bernafas hidup, tidak mati kelaparan, itu adalah sesuatu yang harus dirayakan. Artinya sudah survive. Itu sebabnya istilah merayakan Chinese New Year itu atau Imlek disebutnya dengan istilah Kuo Nian ya, artinya melewati tahun. Tapi sebetulnya Nian itu dalam kepercayaan Chinese adalah monster. Kita berhasil melewati monster yang diasosiasikan dengan musim dingin dan kelaparan. Jadi kalau bisa melewati itu, celebrate, rayakan, karena kita survive, kita bertahan hidup. Saudara, ini mirip sebetulnya dengan perayaan di Amerika dan Kanada bulan November, yaitu Thanksgiving. Thanksgiving itu hari ucapan syukur ada karena orang-orang berhasil mendapat makanan, buah-buahan, sayuran yang cukup untuk melewati musim dingin. Maka ada Thanksgiving. Maka jelas saudara sekalian, bagaimana seorang Kristen menyambut tahun baru Imlek? Bersyukur. Bersyukur karena kita bisa melewati 1 tahun. Bersyukur karena kita masih survive saudara sekalian. Kita bersyukur secara khusus pada pagi hari ini melalui firman Tuhan atas kasih setia, kesetiaan Tuhan. Saudara, hal yang paling umum dalam hidup ini adalah ketidaksetiaan. Saudara tahu ya, kalau ada kapal yang kita pernah baca berita, ada kapal yang bocor dan sedang tenggelam. Apa yang terjadi? Kapten kapal itu melarikan diri. Sampai akhirnya penumpang yang di sana banyak yang meninggal saudara sekalian ya. Kaptennya sudah lari menyelamatkan diri menggunakan perahu karet. Jadi memang kita seringkali baca cerita orang tidak setia kepada tugas panggilannya. Seharusnya dia adalah orang yang paling terakhir meninggalkan kapal yang bocor. Tapi dia menjadi orang pertama karena dia tahu caranya bagaimana. Jadi yang paling sering kita baca di dalam berita itu tidak setia. Karena kalau berita setia membosankan. Ada suami setia pada istri, gak jadi headline. Tapi kalau beritanya begini, ternyata ditemukan oleh seorang istri, suaminya ya sedang pergi berduaan dengan perempuan lain. Wah, itu jadi headline, apalagi orang terkenal. Saudara, kita suka baca kisah ketidaksetiaan. Yang kita tonton berita itu, kita baca, kita share itu seringkali kisah orang tidak setia. Kesetiaan itu dianggap nggak jadi good news, ya, nggak jadi satu yang newsworthy, nggak layak jadi berita. Bosan, kalau setia itu bosan. Kalau tidak setia itu, itu baru exciting. Itulah dunia kita. Itu sebabnya ketika kita merayakan kesetiaan Tuhan, tidak main-main saudara sekalian. Kita ini hidup di dalam dunia yang mengglorifikasi ketidaksetiaan. Yang sangat-sangat menganggap kesetiaan itu membosankan. Suami yang setia sama istrinya sampai 60 tahun. Buat apa jadi berita? Rayakan aja dengan anak dan cucunya. Nggak jadi berita. Tetapi orang yang seringkali tidak setia, dihitung. Ada orang ngikutin berita, bintang film ini suaminya 7. Wah saudara sekalian, dia ingat semuanya. Itu jadi berita yang diingat. Tapi kita bersyukur Tuhan kita justru sebaliknya. Dia adalah Allah yang setia. Dia tahu kita tenggelam dalam dosa dan kegelapan. Ya, sementara buat Tuhan tuh lebih mudah meninggalkan kita. Ya sudah, mulai yang baru lah. Dan itu yang Tuhan mau lakukan toh sebenarnya beberapa kali, tapi dia tidak lakukan.
Karena dia ingat dan dia setia akan kepada kita, saudara sekalian. Dia sendiri datang menyelamatkan kita di tengah kegelapan. Dari kegelapan, dia hadir di tengah masalah dan kesulitan kita. Itulah kesetiaan. Ada orang berkata begini, selama seorang jaya, dia banyak temannya. Setelah dia tidak jaya, temannya pergi semua. Ya itu, saudara sekalian, Tuhan kita gak seperti itu. Ketika kita dalam keadaan yang sulit, Tuhan hadir di sana. Ketika kita justru kita gagal, ya, kita jatuh, kita tenggelam, Tuhan tetap hadir di sana, tidak meninggalkan kita. Itulah kesetiaan Tuhan. Karena itu poin pertama dari ratapan. Ketiga ayat 22 ini mengingatkan kita adalah kasih Tuhan tidak berkesudahan. Dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Satu hal yang kita paling takut adalah kehabisan. Kita semua ini bertumbuh dewasa dan hidup dengan konsep kelangkaan. Kalau saya nggak rebut, orang lain yang rebut. Karena hanya ada limited supply. Betul saudara sekalian ya? Kita semua takut kehabisan. Kalau ada barang diskon, makanan diskon, datanglah sepagi-paginya. Karena tidak akan selamanya ada. Kita survive, kita bertarung di tempat kerja, kita hidup setiap hari untuk dengan konsep di dunia ini yang bagus itu langka. Kalau kamu gak cepat, habis. Kita hidup seperti itu. Maka kita berlomba, kita mengejar, kita ketakutan, kita gelisah, kita khawatir. Kehabisan makanan, kehabisan bensin, uang, kehabisan diskon. Saudara sekalian, kita mau memastikan selalu stok cukup ya, stok makanan, stok obat, stok air. Tetapi kalaupun kita mendapatkan semua yang kita mau dan kita simpan menjadi stok, ada orang di rumahnya khusus ada namanya, saudara sekalian, gudang penyimpanan makanan. Ya, itu ada ruang khusus di rumah orang itu, gudang penyimpanan makanan. Kalau dibuka, itu isinya makanan kaleng semua. Tetapi saudara sekalian, tetap saja kalau dilihat semua makanan itu ada tanggal kadaluarsa. Satu saat mesti dibuang dan harus diganti dengan yang baru. Dengan kata lain, meskipun kita tahu kita hidup dengan konsep langka dan kita berusaha merebut yang kita bisa, takut kehabisan, kita tahu nggak ada yang tetap di dalam dunia ini. Kalaupun kita berhasil dapat sesuatu, ada kadaluarsanya. Saudara sekalian, tidak satu apapun di dalam dunia ini bisa memberikan kita damai. Tetapi ini yang luar biasa dari firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kalau ada sesuatu yang tidak pernah kadaluarsa, itu namanya kasih setia Tuhan. Kalau ada sesuatu yang gak pernah habis, itu namanya rahmat Tuhan. Jadi dalam dunia ini, ayat ini mengatakan everything else habis. Everything else kadaluarsa. Hanya kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang tidak kadaluarsa dan gak pernah habis. Saudara, kalau saudara baca bahasa Ibraninya dari ratapan ini, saudara akan melihat terjemahan alternatifnya itu ada. Yaitu apa saudara sekalian? Terjemahan lain kalau kita baca mengatakan karena kasih setia Tuhan kita tidak habis. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ini dua pembacaan yang tidak bisa dikatakan mana yang lebih tepat. Karena dua-duanya memang bisa dibaca demikian. Karena kasih setia Tuhan kita tidak habis. Dan mungkin terjemahan ini lebih kontekstual sesuai zaman itu. Saudara, Israel, kita tahu ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia menyaksikan kejatuhan Yerusalem. Melihat bagaimana Israel habis. Dibawa ke Babel. Kemudian yang ada pun bait Allah dihancurkan. Sedikit yang masih hidup. Yang ke Babel namanya diganti Babel. Kerjaannya dikasih kerjaan untuk melayani dewa Babel, begitu kan? Kemudian yang di Babel itu disuruh punya kebudayaan Babel, kan semestinya Israel habis. Tujuan pengasingan Israel bukan cuma menghukum orang Israel yang kalah perang, tapi menghancurkan identitas bangsanya. Supaya jangan orang ingat-ingat Israel. Kenapa nama tempat itu disebutnya Palestina? Itu adalah Kaisar Roma memberi nama supaya jangan orang ingat yang namanya Israel. Biar habis. Biar orang forget. Oh, apa ya Israel ya? Apa itu?
supaya satu titik orang lupa dan melupakan Israel. Tetapi Nabi Yeremia mengatakan, menulis apa saudara sekalian? Kasih setia Tuhan membuat kita sudah habis-habisan tetap tidak habis. Itulah rahasia Israel survive sebagai satu bangsa meskipun dibuang, namanya diganti, Daniel ya, jadi Belsasar diganti supaya dia lupa Israel. 3 temannya diganti Sadrak, Mesak, Abednego, 3 dewa Babel supaya mereka lupa Yahweh Allah Israel. Tidak berhasil. Karena kasih setia Tuhan kita nggak habis. Saudara, orang Kristen seringkali ditindas, sebagai minoritas ditindas, diancam, dianiaya di seluruh dunia, tapi nggak pernah habis. Karena kasih setia Tuhan kita tidak finish, kita tidak habis. Dan itulah artinya kesetiaan Tuhan. Kenapa kita katakan kesetiaan Tuhan itu besar? Karena semestinya kita tidak survive, saudara sekalian. Semestinya kita tidak ada hari ini. Tetapi karena kasih setia Tuhan kita masih hidup. Dan yang luar biasa, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, seringkali dikatakan Tuhan marah, ya, Tuhan mendisiplin. Tetapi saudara perhatikan, di dalam perjanjian lama dikatakan Tuhan marah tidak untuk selamanya. Tetapi kalau kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu marah, dia lambat marah. Tetapi kesetiaannya turun-temurun. Tuhan menghukum orang yang berdosa sampai keturunan keempat. Tapi kasih setianya untuk beribu-ribu keturunan. Kalau kita mau pakai matematika, kasih Tuhan itu 100, kemarahan Tuhan itu 5. Gak ada perbandingan saudara sekalian. Ya, Tuhan Allah yang kudus, Allah yang adil. Kita gak bisa menyangkal hal itu. Tetapi perhatikan ketika dieksekusi, Tuhan itu lambat marah dan tidak selamanya dia marah. Tapi ketika kasih dieksekusi, Tuhan itu setia selamanya, mengasihi selamanya, turun-temurun. Mana equal? Ketika Tuhan mengeksekusi keadilan, mengeksekusi kemarahannya, itu sebentar. Tapi ketika dia mengeksekusi kasihnya, menggenapi janjinya, forever. Nah, karena kasih setia Tuhan itu, saudara dan saya tidak habis. Kita survive, saudara sekalian. Dan yang satu hal yang luar biasa dikatakan ayat 23, selalu baru setiap pagi. Artinya kualitas kasih Tuhan tidak menurun, tidak berubah. Saudara, suami istri kadang baru menikah kualitasnya segini kasihnya ya, kemesraannya. Sudah punya anak, turun sedikit. Anak kedua turun sedikit, anak ketiga jeblok. Ada suami istri berkata begini, wah waktu anak pertama nangis kami berdua bangun, wah saling menolong. Kita orang tua baru. Begitu anak kedua, tepok suaminya ya, kamu yang bangun sana. Ini tepok istrinya. Begitu anak ketiga, kaki tendang kaki saudara sekalian. Bangun. Itu kan berubah, betul saudara sekalian? Kasih manusia begitu kok. Anak pertama full, anak kedua sudah pengalaman jadi setengah aja. Anak ketiga, ya asal lewat aja lah. Begitu saudara sekalian. Kita terbatas manusia, karena usia, karena kelelahan. Bagaimana kita menjaga kesetiaan itu ya? Bagaimana kita menjaga kualitas kasih? Itu betul-betul anugerah Tuhan. Tapi disitulah luar biasanya Tuhan. Kasih Tuhan dari pertama kita kenal dia dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus sampai hari ini. Setiap pagi sama kok. Setiap tahun sama kok. Mana Tuhan berkata, aku bosan sama kamu. Udah 20 tahun nyelamatin kamu gini-gini aja. Kamu gak bertumbuh. Sorry, kasihku kukurangi sedikit biar kamu tahu rasa. Gak pernah Tuhan begitu. Kasihnya tetap sama. Dari pertama kita kenal dia. Dari sebelum kita kenal dia sebetulnya. Sampai hari ini dan selamanya. Saudara, di mana-mana dalam hidup ini semuanya cenderung menurun ya. Orang pesta kawin di Israel, anggur hari pertama rasanya bagus, anggur hari ke-7 udah encer. Tapi karena tamunya sudah mabuk gak berasa saudara sekalian. Maka ketika pernikahan di Kana itu yang memimpin pernikahan itu manajernya heran. Kenapa sampai hari ke-7 anggurnya rasanya enak ya? Karena Yesus yang ubah. The quality remains the same. Ya, kalau manusia kualitas selalu turun. Ya, selalu turun saudara sekalian ya. Kecuali ya dia ditopang oleh anugerah Tuhan, dia tetap begitu ya. Tapi Tuhan itu tetap konstan. Luar biasa ya.
Saudara sekalian, ada seorang anak yang melihat rumahnya itu dirubuhkan. Slide berikutnya. Daerahnya terkena pembangunan, penggusuran, dan harus pindah. Saudara, anak ini sangat sedih. Dia marah sama papanya karena dia melihat bagaimana kamar tidurnya itu hancur ya. Dia masih ingat memori anak itu kan ada ya. Dia ingat di kamar itu dia banyak boneka, banyak mainan dia. Itu hancur ya. Kamar itu hancur. Bonekanya diselamatkan tapi kamarnya hancur, saudara sekalian. Pindah ke tempat baru, lebih sempit, lebih kecil. Dia marah. Dia marah sama papanya. Kenapa kita mesti pindah? Ini salah papa. Dia sedih, saudara sekalian. Tetapi papanya sabar. Papanya selalu mengasihi dia, mendampingi dia, memeluk putrinya. Tahu ini memang anak kalau pindah itu gak gampang. Seringkali orang tua kan pikir begini, kalau masih kecil pindah mah gampang, dia lupa kok. Gak tentu juga, saudara sekalian. Momen pindahnya itu dia ingat. Ya, marahnya itu dia ingat ya. Apalagi kalau pindah ternyata gak lebih baik begitu kan, ke rumah yang lebih kecil. Akhirnya papanya mengerti hal ini, dia mengatakan, papa minta maaf ya, kita harus pindah. Papanya juga bilang gak ada gunanya dia menjelaskan ini peraturan pemerintah, ini adalah dapat pergantian, gak perlu. Anaknya cuma taunya kamar saya gak ada. Dan papanya mengerti hal itu, dia hanya mendampingi anaknya dengan kasih, dengan kesabaran. Dia hanya mengatakan, nak, mari kita hadapi perpindahan ini, perubahan ini bersama-sama. Saudara sekalian, hari berikutnya anak ini memang melihat rumahnya beda dari rumah yang lama. Tapi yang dia rasakan adalah dia lebih dekat sama orang tuanya. Papa mamanya lebih memperhatikan dia. Sehingga setiap kali bangun itu never the same ya. Always fresh. Always fresh ya. Dia katakan ketika dia mengenang masa-masa perpindahan itu. Ada sesuatu yang terjadi setelah kami pindah ke rumah yang saya marah sama papa saya itu. Karena rumahnya lebih sempit dan saya suka kamar saya yang lama. Itu setiap bangun itu setiap hari saya ingat loh. Gak pernah sama. Selalu baru, selalu fresh. Maka yang tadinya kenangan pahit ketika ditanya kepada dia setelah dia besar, dia berkeluarga begitu ya. Apakah kenangan pahit dalam hidupmu ketika rumah saya digusur? Apakah kenangan manis dalam hidupmu ketika rumah saya digusur? Saudara sekalian, kalau kita bisa survive sampai hari ini karena Tuhan setia, semua kenangan pahit harus jadi kenangan manis. Ketika anak masih kecil, nangis terus menerus, di pesawat nangis, di kereta nangis, di mobil nangis. Waduh, saudara sekalian, di rumah nangis. Kita jengkel dan mengatakan kapan besarnya sih anak ini. Lama bener, begitu kan. Tapi setelah besar, lewat, kita mensyukuri, Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan. Kita ditanya, kapan momen yang paling kamu kangen? Waktu anak saya nangis. Karena itu saya minta cucu sekarang. Dia mau cepat-cepat punya cucu saudara, supaya ada yang nangis lagi digendong. Kenapa? Bukankah dulu kamu mengeluh, anak nangis, menjengkelkan. Sekarang kamu kangen, kenapa? Kenapa kenangan pahit jadi kenangan manis? Karena kamu tahu kamu bisa ada hari ini. Karena Tuhan pimpin kamu dengan setia survive. Sebab itu lewatilah kepahitan saudara sekalian. Gak apa-apa. Yang hari ini kita bilang jadi sesuatu yang pahit, besok-besok jadi kenangan manis. Karena ada kasih setia Tuhan. Ada sepasang suami istri pindah dari Indonesia ke Amerika. Di Amerika kerjanya sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia dia atasan, dia bos, gak pernah buka pintu, selalu dibukakan. Di Amerika dia harus mengangkat itu ya, makanan untuk binatang, saudara sekalian, berbal-bal di atas bahunya. Sampai dia menangis, kok saya kerja sampai seperti ini. Saya merasa seperti budak. Saya di situ buka pintu aja, di Indonesia gak pernah. Di Amerika saya harus memikul, berbal-bal. Tapi setelah mereka menjadi tua, saudara ditanya kenangan paling manis kapan? Waktu itu. Waktu kita kerja seperti budak. Kita saling menghapus air mata suami istri satu sama lain. Kita saling menguatkan, saling menghiburkan. Sampai Tuhan memimpin kita kepada pekerjaan yang lebih baik. Saudara sekalian, dia hanya menyaksikan Tuhan itu setia. Kalau saudara dan saya mengerti kasih setia Tuhan, bitter menjadi bitter sweet. Ya, kenangan pahit jadi kenangan manis. Mungkin kita sekarang merasa kehabisan kekuatan, tenaga kita. Mungkin kita merasa habis akal menghadapi anak kita. Mungkin kita merasa habis energi kita. Tetapi ingat, karena kasih setia Tuhan, kita tidak habis. Kita survive. Karena itu ketika kita merayakan tahun baru Imlek, ingat, kita sudah survive tahun kemarin, saudara sekalian. Tuhan pasti pimpin kita di tahun yang baru ini. Karena itu, nantikan Tuhan. Ya,
Nantikan Tuhan. Poin yang kedua, nantikan Tuhan. Dalam ayat 25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara, kata berharap itu artinya menantikan. Menantikan itu menunggu ya. Tetapi bahasa aslinya itu adalah seperti tali yang diikat dengan tali lainnya dan terus-menerus diikat sampai membentuk jadi tambang. Tambang itu tidak bisa diputus. Sulit, sangat kuat. Saudara sekalian, artinya apa ketika kita menantikan Tuhan? Kita dekat dan terikat dan melekat dengan Tuhan. Terus menerus sehingga makin kuat. Karena itu orang yang menantikan Tuhan lebih kuat daripada sebelumnya. Orang yang menantikan manusia lebih lemah dari sebelumnya. Bedanya itu. Kalau saudara menantikan manusia, ada ya seorang pria mengirim surat cinta pada seorang wanita, nggak dapat jawaban, ya tambah lemah pengharapannya. Udah dah, ini mah sudah ditolak, lemah dia. Dia menantikan perempuan itu, tambah lemah. Tapi kalau orang menantikan Tuhan, beda. Dia seperti tambang diikat, makin lama nunggu, makin kencang ikatnya, makin kuat. Sebab itu dalam Yesaya dikatakan orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, seperti remaja. Bedanya di situ saudara sekalian. Karena kesetiaan Tuhan itu besar. Maka makin kita menantikan Dia makin kuat kita, gak tambah lemah. Karena itu orang Kristen sebetulnya jangan mengeluh kalau harus nunggu. Karena makin lama nunggu tambah kuat. Bukan tambah lemah. Memang secara manusia kita mengatakan Tuhan lama amat nunggunya. Saya doa sampai sekarang belum dijawab. Saya minta sampai sekarang belum ada tanda-tanda jawaban. Tapi ingat saudara sekalian, waktu penantian ini bikin kita tambah kuat, bukan tambah lemah. Abraham berapa lama menunggu Ishak diberikan. Tapi dalam Roma 4 dikatakan meskipun badan Abraham tambah tua dan tambah lemah, imannya sebaliknya tambah kuat. Karena dia menantikan Tuhan. Yang mengikat kita sama Tuhan itu apa? Janji. Pegang janji Tuhan. Itu yang mengikat kita. Kita ikat orang pakai apa? Janjinya. Kenapa orang mau menikah dan setia? Karena janjinya. Di hadapan Tuhan, di hadapan pendeta, di hadapan jemaat. Aku akan mengasihi engkau, setia kepadamu sampai maut memisahkan kita. Janji, that's what binds people. Apa yang membuat kita terikat terus sama Tuhan? Janji Tuhan, karena itu pegang. Makin lama kita tunggu makin kuat. Memang secara manusia kita sulit, kadang menunggu begitu lama. Saudara, kita senang sesuatu yang cepat ya dan kilat. Kalau bisa lebih cepat kenapa diperlambat? Betul, saya setuju sekali. Tapi ada berapa hal gak bisa dipercepat. Contohnya apa? Kesembuhan. Itu gak bisa dipercepat. Ada seorang pemain basket yang cedera parah di lututnya. Kena satu bagian di lutut. Dioperasi, dokter berkata kamu mesti istirahat 8-12 bulan. Tapi dokter rekomendasi 12 bulan. Si pemain kemudian istirahat. Setiap kali dia timnya main, dia duduk di samping, dia lihat temannya. Itu salah, itu teman saya. Harusnya masukin itu, jangan dioper lagi. Oh, dia terus dalam hati nyalahkan terus. Saya harus turun. Gak bisa ini tim, gak ada saya. Saya gregetan melihatnya. Akhirnya belum 8 bulan dia turun, saudara sekalian, melawan nasihat dokter. Baru main 10 pertandingan. Cedera satu lagi, lebih parah. Yang itu belum sembuh, yang baru sudah datang. Akhirnya dia masih istirahat 1 tahun lebih. Dan begitu dia balik, sudah pemain muda semua lebih hebat, lebih cepat dari dia. Tertinggal dia. Dia balik seperti orang asing. Kok tekniknya sudah berubah semua ya? Ya karena kamu gak sabar. Kalau kamu sabar tunggu 4 bulan lagi, sembuhnya itu bagus. Lalu mainnya kamu 1 kali main, 1 kali tidak, 1 kali main, 1 kali tidak. Mungkin sampai hari ini kamu bisa ikut sama anak muda itu. Tapi kamu mau lebih cepat dari mereka kan? Mau cepat-cepat tolongin teman kamu main kan? Sekarang sama kamu gak bisa event sama anak muda. Kamu 2 tahun istirahat. Saudara, ada berapa hal gak bisa dipaksa cepat. Pertumbuhan rohani gak bisa dipaksa cepat. Ya, menantikan kehendak Tuhan gak bisa paksa cepat. Kesembuhan gak bisa dipaksa cepat. Kita harus belajar menantikan. Dan kita harus ingat sebagai orang Kristen, yang kita nantikan adalah Tuhan. Saudara, manusia senangnya apa-apa maunya cepat ya. Wah, kalau bisa lebih cepat kenapa tidak? Tapi satu hal saya katakan. Saudara perhatikan, kalau kita nyetir mobil, kita maunya cepat, kita nggak bisa melihat kemanapun kecuali ke depan. Karena kita masih konsentrasi.
Ada orang setianya kenceng sekali ya, dia hanya lihat ke depan, dia nggak bisa kemana-mana. Artinya apa? Ketika dalam hidup ini kita maunya apa-apa cepat-cepat, padahal tidak semua hal bisa dicepat-cepat, maka pandangan kita, visi kita jadi sempit, cuma itu. Untuk orang bisa melihat luas, dia mesti berhenti, keluar dari mobilnya atau turun dari motornya. Kemudian dia lihat sekitarnya, baru visinya luas. Sebab itu Tuhan suruh kita tunggu. Kenapa doa kita tidak dijawab langsung oleh Tuhan? Tuhan mau kita lebih lambat sedikit. Tuhan mau kita bahkan berhenti, saudara sekalian ya. Ada orang berdoa, Tuhan berkati usaha saya, masih belum ada jalan. Berkati pekerjaan saya, masih belum jelas. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengajar kita menunggu, menantikan Dia. Untuk apa? Ini untuk apa saudara sekalian? Supaya kita ada damai. Orang yang buru-buru gak ada damai. Hanya dengan diam kamu boleh merasakan ada damai. Itu Alkitab katakan. Diamlah dan nantikan Tuhan. Itu damai. Gak bisa kalau kita buru-buru terus. Yang kedua, supaya pandangan kita luas. Kalau buru-buru hanya lihat satu sisi. Kalau orang berhenti bisa lihat seluruh sisi. Tuhan mau kasih lihat semuanya. Kita cuma lihatnya satu. Ini doa saya ini belum dijawab Tuhan nih. Saya minta ini, minta ini, minta ini. Iya. Selama kita menantikan Tuhan, visi kita diperluas. Tapi kalau kita apa-apa maunya buru-buru, cuman sempit visinya. Kita nggak lihat yang lain. Kehilangan banyak berkat. Yang ketiga, mempersiapkan kita menerima berkat yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Saudara, untuk siap orang harus menunggu. Kalau Tuhan itu memberikan kita segala sesuatu secara cepat, kita nggak pernah belajar. Kita nggak pernah belajar dewasa, kita nggak pernah belajar siap, dan kita nggak pernah ada damai. What's next? What's next? Abis ini apa? Abis ini apa? Abis ini apa? Gak pernah ada damai. Gak pernah bisa bersyukur. Gak bisa menikmati. Cuma nyari what's next? Abis ini apa? Orang masih berhenti menikmati, mensyukuri, merenung, menantikan Tuhan. Baru dia mengerti arti hidup. Saudara sekalian, kalau ada anak yang sedikit lapar, Mbak, oh ya, lebih cepat daripada pesan dari aplikasi ya. Mbak, wow, aplikasi kan kita cetak-cetak berapa kali ya. Dia cuma Mbak, begitu aja kan. Satu aja makanan langsung datang. Kalau mbaknya tidak ada di pulang kampung bagaimana saudara sekalian? Dia gak bisa apa-apa. Dia gak punya kesempatan belajar. Dia gak punya kesempatan menunggu. Gak pernah menunggu apapun yang dimaunya langsung dia dapat. Gak pernah belajar apapun. Anak ini kalau hidupnya seperti ini 20-30 tahun. Sampai usia 30 pun he can do nothing. Dan Tuhan tidak mau saudara dan saya kayak begitu. Nothing. Karena itu kita diajarkan menunggu. Dan karena Tuhan setia, worth it nunggu Tuhan, saudara sekalian. Ya. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Setia kepada Tuhan. Saudara, ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ada orang berkata begini, untuk apa sih setia pada Tuhan? Hidup saya juga susah, doa saya tidak dijawab, usaha saya menemui jalan buntu. Keluarga saya berantakan, sampai hari ini masalah tidak selesai. Untuk apa saya setia kepada Tuhan? Saudara, satu sisi ini adalah ekspresi hati yang kecewa. Ekspresi hati yang berbeban berat karena masalah bertubi-tubi datang. Kita berempati, tapi pada sisi lain orang tidak boleh hanya melihatnya seperti itu juga. Oleh karena dia hanya melihat saat ini dan dia melihat mungkin masa lalu ya sudah lama saya nunggu gak dijawab-jawab. Tapi seharusnya kan orang juga mengarahkan matanya ke masa depan. Kita perlu setia kepada Tuhan. Karena memang di masa lalu Tuhan sudah setia pada kita. Dan Tuhan sedang menciptakan future untuk kita. Kita hanya menilai untuk apa saya setia pada Tuhan. Berdasarkan kenyataan masa kini dan kenyataan masa lalu. Tapi Tuhan sedang menggunakan itu, sedang menciptakan sebuah masa depan buat kita. Dan Tuhan itu setia saudara sekalian. Karena itu kita harus setia kepada Dia. Karena masih ada masa depan untuk kita. Toh kita sudah survive sampai hari ini. Nah inilah pengharapan kita. Ada masa depan yang pasti. Kita pasti bisa melewati masalah dan tantangan pada masa kini. Saudara, ada anak dibawa ke dokter untuk vaksinasi. Ketika vaksin itu disuntikan, wah dia nangis. Dia marah. Dia trauma, jadi setiap kali ke dokter dia itu trauma, saudara sekalian. Dia tidak mengerti, dia marah kepada mamanya. Ya, kenapa mama di situ tidak tolong saya kesakitan.
Saya kesakitan, dia rasakan kesakitan saudara sekalian ya. Dia lihat mamanya santai-santai saja, suruh dia diam begitu ya, nggak usah nangis begitu kan. Mama macam apa ini? Kalau saya sakit, mama harus cari solusi supaya saya tidak lagi rasa sakit. Dan mama mesti marah sama dokter dan susternya yang bikin saya sakit. Saudara sekalian, anak tidak ngerti. Anak tidak ngerti kan? Baru setelah dia bertumbuh dewasa, dia mengerti. Kalau saya tidak divaksinasi dengan sakit seperti itu dan orang tua saya, mama saya diamkan tidak ikut campur, kalau itu tidak terjadi, saya nggak ada masa depan. Kalau saya nggak divaksin polio, mungkin sekarang saya kena polio nggak bisa jalan. Kalau saya nggak divaksin dengan berbagai macam vaksin, mungkin sekarang saya sudah tidak ada. Saudara, ketika kita mengalami rasa sakit dan kesulitan, Tuhan sedang creating a future. Tuhan sedang meramu masa hidup kita ini untuk menciptakan masa depan buat kita. Nantikan dia. Tetap setia kepada Tuhan dari hal yang paling kecil. Vaksinasi itu menyakitkan anak, tapi supaya dia ada masa depan. Kalau tidak divaksin mungkin gak ada masa depan. Karena itu biarlah kita setia pada Tuhan dari baca Alkitab, berdoa, melayani, bersaksi. Karena di tengah kesulitan kita, Tuhan sedang membentuk masa depan bagi kita. Kita nggak habis, kita survive, kita lewat kok tahun kemarin. Dan hari ini masih ada karena anugerah Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Karena worth it nungguin Tuhan. Kita tambah kuat, kita semakin siap menerima berkat yang Tuhan janjikan lebih besar di masa yang akan datang. Karena itu saudara sekalian, di dalam tahun baru Imlek ini, kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh lewat 1 tahun, kita tidak habis. Karena kasih setia Tuhan, karena kesetiaan Tuhan begitu besar, maka marilah kita tetap menantikan dia. Karena Tuhan itu setia, kasihnya gak kadaluarsa dan gak pernah habis. Gak ada limited supply, unlimited saudara sekalian. Marilah kita setia kepada dia, marilah kita menantikan dia. Semakin lama kita menanti, semakin kuat kita. Semakin besar berkat yang akan Tuhan berikan. Orang yang menantikan Tuhan bisa memikul perkara lebih besar. Karena dia siap. Dan itu yang Tuhan persiapkan. Dia sedang menciptakan masa depan untuk saudara dan saya. Karena itu setialah dari perkara paling kecil. Banyak orang berkata saya nanti setia kalau dapat posisi. No. Setia dari sekarang. Tuhan sedang menciptakan itu di masa depan. Tapi setianya dari sekarang. Dari hal yang kecil. Maka ada berkat Tuhan yang ajaib bagi kita di masa yang akan datang. Di tahun yang baru ini. Maka saudara sekalian sebagai berkat ya. Di tahun baru Imlek ini, tahun ini, ingatlah berkat Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 26 ini. Yang pertama, kasih Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Artinya tidak pernah habis, marilah kita bersyukur, marilah kita hidup tanpa khawatir. Yang kedua, nantikan Tuhan. Saudara, kalau nantikan janji manusia tambah lemah, karena makin lama semakin tidak mungkin digenapi. Tapi kalau nantikan Tuhan, kita lebih lama lebih kuat dan lebih siap menerima berkat yang besar. Dan setia kepada Tuhan. Dari hal yang paling kecil. Setia kepada Tuhan itu yang kita mau lakukan. Mulai dari hari ini sampai kita ketemu dengan Tuhan. Dari hal yang paling kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kepadanya perkara besar. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang setia kepada kami. Tuhan yang kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Tuhan terima kasih. Kami boleh merayakan tahun baru pada pagi hari ini. Semua adalah karena kasih setiamu yang memimpin kami melewati tahun kemarin ya Tuhan. Dan masuk tahun yang baru ini. Tuhan ajar kami bersyukur. Ajar kami boleh dengan sabar, dengan iman menantikan Engkau. Karena Engkau tidak pernah terlambat. Dan ajar kami setia kepadamu Tuhan dari hal-hal yang paling kecil. Tuhan kami bersyukur. Segala sesuatu di dunia ini bisa berkadaluarsa dan bisa berakhir dan sangat terbatas. Tapi kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu sama. Tidak pernah berubah dan turun-temurun.
Terima kasih Tuhan, ajar kami boleh sungguh memasyurkan nama-Mu, mengucap syukur, melayani-Mu dengan setia, dan menyerahkan seluruh hidup kami untuk boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami dengan rindu, dengan percaya menantikan Engkau, supaya Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu dan memakai kami di masa, di tahun baru ini, lebih heran lagi bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Kami serahkan gereja-Mu yang Kau kasihi, GKI Kebayoran Baru, ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap hamba-Mu, setiap majelis, setiap aktivis, setiap jemaat. Biarlah tahun baru ini mereka boleh sungguh mengalami kelimpahan anugerah Tuhan. Dan Tuhan pakai mereka menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Mari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari pada saat ini kita siapkan hati kita untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan adalah wujud dari penyembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan dengan men-scan kris yang ada di layar atau di depan tempat duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu juga dapat memberikan melalui amplop persembahan. Setelah selesai ibadah, Bapak Ibu boleh menuju ke belakang, ada kotak persembahan yang sudah disediakan. Mari kita memberikan persembahan dan menyanyikan lagu Berkat Anak Cucu. Diberkatilah anak cucu kita.
kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh menerima akan berkat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan tolong supaya kami juga dimampukan menjadi orang-orang percaya yang boleh melakukan kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Dan kami mau menjadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang dimana iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Kristus hari demi hari. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan, dan kami tahu kasih setiamu selalu baru dan tidak habis-habisnya bagi kami. Terpuji namamu ya Tuhan, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Warta Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama Kyonghi. Kyonghi itu bahasa Hokkiannya. Kalau bahasa Mandarinnya kungsi ya. Kungsi. Selamat ya. Tuhan memberkati. Saudara, terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Wilson bersama dengan saudara-saudara kita dari tim musik pianis, ya, drum, lalu Antien, terima kasih ya, untuk denting harmoni di sebelah kanan, Arhu dan Yancing, ya, ada ya, terima kasih untuk semua pelayanan dari tim multimedia dan MC dan setiap kita yang ambil bagian di dalamnya. Ya, kiranya Tuhan memberkati pada hari Imlek ini. Saudara, Imlek itu apa? Saya tadi coba searching. Im itu bulan, ya bahasa Hokkiannya menggunakan bahasa bulan Hokkian. Im itu bulan, Lek itu penanggalan. Jadi kalender berdasarkan kalender bulan atau penanggalan bulan. Memang berbeda dengan penanggalan internasional ya. 1 tahun 12 bulan, tetapi kalau Imlek tahun barunya selalu maju ya, karena berdasarkan bulan. Nah, saudara-saudara, terima kasih tadi untuk Pak Wilson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tadi pagi saya juga sudah sharing sedikit bagaimana Tuhan itu setia, kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Tuhan itu baik. Mari kita menantikan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, ya, dan dengan setia. Ya. Saudara, saya menceritakan sedikit pengalaman yang cukup panjang sebetulnya, 5 tahun yang lalu sampai tahun 2023 baru berakhir pergumulan. Ya. Cukup panjang, 5 tahun. Pada waktu anak-anak saya mau kuliah, saya sudah berpikir anak harus bisa kuliah. Lalu yang dipilih juga universitas negeri, saya bilang swasta saja, ya. Tapi istri mengatakan negeri saja. Ya. Ternyata ada satu kesempatan di mana tidak perlu tes. Ya. Ada beberapa orang ya, dari sekolah itu memang ada jatah, ya. Tapi tetap diseleksi. Akhirnya dia lolos. Dan pada waktu sebelum tes itu, sebelum diumumkan itu, pihak sekolah menyuruh saya tanda tangan. Kalau nanti diterima, tidak boleh batal. Karena ada yang batal sehingga angkatan di bawahnya di blacklist. Oleh sebab itu saya tanda tangan. Saudara, saya nggak tahu apa yang ditanda tangan dan apa kedepannya nggak tahu sama sekali. Cuman saya bilang, ya saya akan bertanggung jawab. Saya akan menyekolahkan anak saya. Saudara, dia ambil jurusan yang double degree, artinya 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Australia. Saudara, ketika diumumkan dengan rincian biaya, ya dengan kapan harus dibayar, tanggal-tanggalnya, semua ada. Saudara, kemudian 2 tahun kuliah di Indonesia masih bisa kehandle dengan baik. Kemudian adiknya menyusul mau kuliah. Dia pilih juga kuliah. Pada waktu itu sebetulnya dia sudah diterima di satu tempat. Saya berpikir, wah kok ngeri juga ya. Yang dia pilih kan art ya. Dengan lingkungan seperti ini, saya ingin dia jangan sampai bagaimana kondisinya. Akhirnya pilih di Malaysia. Saudara, pada waktu
kampus-kampus itu mengeluarkan programnya itu detail, saudara. Ya. Bagusnya kalau di luar negeri itu detail. Kapan kamu harus bayar, berapa yang jumlah yang harus dibayar selama kuliah. Jadi selesai saya sudah punya hitungannya. Saudara, pada waktu itu saya mencatat di dalam satu note saya, itu setiap bulan saya terima berapa, saya harus sisakan berapa, tunjangan hari tua saya harus saya ambil kapan, mobil kapan harus saya jual, kalau terpaksa rumah harus saya jual, kapan. Itu semua saya prediksi. Begitu juga dengan pengeluaran. Saya harus membayar uang kuliah ini semester ini tanggal berapa. Saudara, saya catat di dalam note saya begitu panjang. Tetapi Tuhan itu baik. Setiap satu bulan, kalau andai kata defisit, kebetulan misalkan saya harus pergi dengan beli tiket pesawat, saya bisa pakai kartu kredit. Bayarnya bulan berikutnya. Itu ternyata cukup, saudara, tertutupi. Dan begitu terus selama 5 tahun. Saudara bayangkan bahwa begitu kasih setia Tuhan itu baik. Saya tidak pernah menceritakan hal itu. Saya hanya share kepada istri saya, ini beberapa tahun ini seperti ini kondisinya. Ya, kita doakan. Tuhan itu baik. Ya. Oleh sebab itu, saudara, saya hanya ingin mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Jangan bersandar kepada manusia. Tuhan bisa mendatangkan berkat. Saudara, semua saya hitung, termasuk THR, termasuk nanti gaji maintain rumah setiap 1 tahun dapat 1 bulan lebih ya dari itu semua kapan masuknya. Dan setiap bulan ketika itu saya delete, saudara. Saya tidak mau tahu yang di belakang. Saya hanya mau di depan apa yang harus menjadi kewajiban saya. Saya udah tanya ke bengkel harga mobil saya berapa. Saya searching di Google berapa. Saudara, saya udah susun kapan saya harus bisa jual ini. Kalau rumah agak lama maka saya harus susun jauh-jauh hari. Saudara, tetapi sungguh mobil pun tidak perlu dijual. Rumah pun tidak perlu dijual. Bahkan Tuhan Yesus masih memberikan deposito yang dulu terpakai. Tuhan kembalikan. Saudara-saudara, semua ini anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari kita amini apa yang tadi disampaikan oleh hambanya. Ya. Jangan katakan kepada manusia, katakan kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Saudara, mari kita bersama-sama menyambut Imlek ini dengan syukur kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri Imlek dengan Cap Gome. Itulah sebabnya nanti di bawah, saudara, masih ada tiket untuk Cap Gome, di mana saudara bisa membeli tiket. Ya. Mungkin saudara tidak bisa hadir, tapi saudara bisa membeli itu untuk orang-orang yang sebetulnya ingin ikut Cap Gome, tetapi tidak ada dana. Ya. Saya yakin memang tempat sangat terbatas. Guru Injil Philip akan menyampaikan firman Tuhan dan juga mungkin menceritakan pengalamannya selama pelayanan di China, di Guangzhou. Ya. Bersama dengan Ibu Herin Pirena yang akan memuji Tuhan dengan denting harmoni dan pengisi acara yang lain. Mari kita rayakan bersama Cap Gome di Hotel Arosa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari. Ya. Saya ingin kita bersama-sama merayakan Imlek terakhir itu bersama dengan keluarga kita. Baik saudara, kita akan mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 jam 6.30 sore di ruang Persekutuan 2, lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara evangelis Mercy Matakupan dengan tema Apakah Doa Dapat Mengubah Tuhan seri yang kedua. Dan perjamuan makan malam dapat diikuti 30 menit sebelumnya. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Persekutuan doa diadakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 jam 6 pagi. Persekutuan dilakukan secara online dengan pembicara Guru Injil Rebecca dengan tema Berkata Tidak pada Dosa. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Subbidang Diakonia bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI akan mengadakan kegiatan donor darah pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 jam 9.30 pagi sampai jam 12.30 siang di lobi lantai 1. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya dapat mendaftarkan diri melalui link yang tertera atau dapat menghubungi Ibu Elian. Komisi Wanita Se-Sinode GKY mengadakan Hari Doa Komisi Wanita pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 10.30. Bertempat di GKY Jemaat Mangga Besar.
Pada kesempatan ini, Pendeta Rahmiati Tanujaya akan membawakan tema Prayer is my Lifestyle. Kami mengundang jemaat Komisi Wanita untuk dapat menghadirinya. Bagi jemaat yang akan menghadirinya dan hendak berangkat bersama rombongan dari gereja dapat menghubungi Ibu Winarti. Bapak Ibu pasangan suami istri diundang untuk bergabung mengikuti acara ulang tahun Pasutri yang ke-13 pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024 jam 4 sore di GKY Kebayoran Baru lantai 2 ruangan TGIC. Dengan tema Springtime in My Family yang akan dibawakan oleh Pendeta Johannes Lee. Segera daftarkan diri kepada Bapak Andi Hasan dengan biaya 200.000 per pasangan. Tempat terbatas hanya untuk 30 pasangan. Pelayanan sosial pembagian sembako sebanyak 550 paket bagi warga sekitar gereja. Bagi jemaat yang terbeban untuk mendukung kegiatan ini dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristus Yesus dengan keterangan sembako. Jemaat juga dapat memberikannya melalui amplop persembahan diakonia yang tersedia di kantong kursi dan memasukkannya ke kotak persembahan diakonia atau loket persembahan lantai 1. Pengumpulan dukungan dari jemaat dibuka sampai dengan hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 dan paket sembako rencananya akan dibagikan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penatua Tanaga. Berita rencana pembaharuan nikah. Akan dilangsungkan pembaharuan nikah Saudara Cendana dan Saudari Yuniar Dwi Andriastini pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 jam 8 pagi. Tempat Kalia Restoran Tebet. Jika ada sanggahan, jemaat dapat menyampaikannya kepada Majelis GKY Jemaat Kebayoran Baru secara tertulis. Sanggahan 2 minggu. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Linda Berlianto atau Wai Cingci, mama dari Ibu Marcelia Berta dan mama mertua dari Bapak Leo. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dalam usia 87 tahun. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Mari bergabung mengikuti acara Berkat Sabgome pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 jam 10 pagi di Hotel Arosa. Nikmati ibadah Ramah Tama Musik Oriental dan hidangan spesial Sabgome. Mari ajak keluarga dan teman-teman untuk berkumpul bersama. Informasi lebih lanjut dan tiket dapat menghubungi nomor yang tertera. Saudara-saudara, janganlah takut kepada kesulitan dan tantangan, termasuk COVID. Justru saya diberkati melalui COVID. Ya. Bagaimana pengeluaran menjadi hanya separuhnya kurang. Ya. Itu cara Tuhan menolong saya. Saya yakin Tuhan sanggup menolong saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan kongsi-kongsi. Kita bisa bersalaman, ya, bisa hai, ya, kongsi. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Kasih setia Tuhan sungguh tidak pernah berkesudahan, sehingga kita tidak pernah habis. Tuhan, kebaikan-Mu nyata. Kalau saat ini kami masih boleh diberikan kehidupan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh melewati masa-masa sulit apapun. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Tapi Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi jemaat kami yang mungkin masih bergumul, yang mungkin masih harus menantikan Tuhan. Berapa lama lagi kami tidak tahu. Apakah 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun.
Tapi kami percaya Tuhan senantiasa akan menyertai. Tuhan akan memberkati. Berikan kesehatan bagi mereka yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh. Berikan pekerjaan bagi mereka yang sedang menantikan untuk bekerja. Berikan pendidikan, kecukupan untuk pendidikan anak-anak. Ketika mereka masih menantikan jalan keluar untuk pendidikan anak-anak. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong bagi mereka yang menantikan hubungan harmonis di tengah-tengah keluarga. Pergumulan hubungan suami istri, pergumulan saudara, pergumulan dengan rekan-rekan kerja. Tuhan tolonglah supaya kami percaya bahwa dengan menantikan Tuhan, menantikan kebaikan Tuhan, kami pun harus melakukan setia kepada Tuhan. Menantikan janji Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tolong dijauhkan dari keonaran. Berikan kedamaian. Tuhan tolonglah. Kami juga berdoa untuk gerejamu. Terus boleh memberitakan Injil. Menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolonglah. Juga untuk acara Cap Gomeh, Tuhan berkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Doksologi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia-Nya yang melimpah di dalam memperlengkapimu dengan karunia-karunia yang dibutuhkan bagi gerejanya. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan perlindungan, kesehatan, damai sejahtera yang dari surga memenuhi hidup setiap kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oh
颂他。哈利路亚，哈利路亚，我要赞美